Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Widya Kumara Hariputra dari UPB JJ Berau. Saya dengan Ketua Kelompok Tani Pak Damas. Saya kelompok tani Damaskus, kelompok tani Sekarsari, berdiri dari tahun 2019. Oke. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya ini Pak tentang saya ingin bertanya tentang saya ingin bertanya tentang Budidaya sawit. sebentar. Kelompok tani. Saya ingin bertanya tentang kelompok tani Sekarsari yang ada di sini, Pak. Pertanyaan pertama, berapa jumlah anggota aktif yang terdaftar saat ini? Selama ini masih ada 25 anggota Yang aktif. Pertanyaan berikutnya, mana tadi? Berapa perkiraan total luas lahan sawit yang dikelola oleh anggota kelompok? 52 hektar. 2 hektar ya. Apa tujuan utama yang ingin dicapai kelompok tani ini dalam operasional sehari-hari? Tujuannya yaitu untuk membahagiakan anggota dengan keberhasilan produksi. Apakah kelompok tani sudah memiliki status legalitas resmi? Sudah, itu ada notaris, akta notaris. Akta notaris. Iya. Siapa saja yang menjabat sebagai pengurus inti saat ini? Ketua Damaskus saya sendiri, Bendara Jarianto, sekretaris Imam Kandari. Pertanyaan berikutnya, apakah ada seksi atau bidang khusus? Misalnya seksi usaha dan atau seksi produksi? Untuk itu belum ada, sekaligus ditangani oleh ketua kelompok tani itu sendiri. Baik. Bagaimana mekanisme pemilihan pengurus dilakukan? Itu dengan cara undian dipilih oleh anggota. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pengurus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh anggota? Itu diadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. Rapat dengan anggota. Iya. Jelaskan alur proses kelompok tani dalam mengatur pengadaan sarana produksi seperti pupuk, bibit, pestisida. Kalau masalah pengadaan itu petani membeli ke koperasi dengan harga dengan cara membeli dengan cara anjuran. Iya. Bagaimana standar atau prosedur panen yang disepakati oleh anggota? Prosedur panen yang disepakati oleh anggota yaitu minimal berondol 2 hingga berondol 12. Pertanyaan berikutnya, jelaskan alur lengkap apakah ada aturan yang mengharuskan anggota menjual TBS melalui kelompok tani? Itu diharuskan. Menjual TBS melalui kelompok tani itu diharuskan. Baik, jelaskan alur lengkap pemasaran hasil panen dari lahan anggota hingga diterima oleh pembeli atau PKS. Sesuai prosedur itu, jadi setelah dipanen, dikumpul di TPH, ditimbang, setelah ditimbang dimuat oleh transportasi langsung dikirim ke PKS. Baik. Bagaimana cara kelompok tani mengelola iuran atau dana kas? Bagaimana dana tersebut digunakan? Sementara ini yang dimiliki dana oleh anggota yaitu dana perawatan jalan. Setelah dana itu dipakai untuk merawat jalan,
tidak punya kas lagi, Selain itu tidak ada ya. tidak ada. Hambatan operasional yang paling sering dihadapi kelompok tani dalam 1 tahun terakhir ini apa saja ya? Yaitu yang pertama kerusakan jalan, itu yang pertama. Jalan. Baik. Pertanyaan untuk praktik unit 2. Analisa kebijakan dan prosedur. Apa saja kebijakan internal yang dimiliki kelompok tani, terutama terkait disiplin anggota dan manajemen hasil panen? Yang jelas itu disiplin anggota. Disiplin anggota. Ya. Menurut Bapak, apakah kebijakan dan prosedur yang saat ini sudah efektif membantu petani meningkatkan pendapatan? Sangat-sangat efektif. Sangat efektif ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kebijakan terkait sanksi bagi anggota yang melanggar aturan kelompok tani? Misalnya menjual TBS keluar selain ke kelompok tani. Itu yang jelas ada apabila petani itu melanggar peraturan untuk menjual TBS ke luar, itu dikeluarkan dari anggota kelompok tani. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi kekuatan utama kelompok tani? Misalnya komitmen anggota, kualitas panen, atau kemampuan negosiasi pengurus untuk menjaga hasil produksi. Komitmen anggota. Menjaga hasil produksi. Iya. Baik. Apa saja kelemahan kelompok tani yang sering menjadi kendala? Misalnya kekurangan fasilitas, terbatasnya modal, atau kurangnya pengetahuan anggota tentang bertani. Itu tentang fasilitas. Yang jelas tentang fasilitas. Fasilitas yang kurang memadai ya Pak. Iya. Apa peluang eksternal terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani saat ini? Misalnya program pemerintah, permintaan pasar baru, atau ketersediaan teknologi baru. Yang jelas kesediaan pemerintah untuk membantu petani. Dari misalnya kayak pengadaan bibit seperti itu. Nah, seperti itu. Apa ancaman eksternal utama yang dikhawatirkan kelompok tani? Misalnya fluktuasi harga global. Yang jelas fluktuasi harga global itu yang menjadi ancaman buat petani. Harganya anjlok ya Pak. Iya, Harga itu. TBS. Jika kelompok tani mendapatkan bantuan dana besar, strategi apa yang diprioritaskan untuk mengembangkan kelompok tani? Ya, yang jelas untuk meningkatkan hasil produksi tahun. Untuk meningkatkan hasil produksi. Ya, baik. Bagaimana cara kelompok tani mempertahankan anggotanya dari tawaran harga yang tinggi dari luar, misalnya dari kelompok tani luar? Untuk itu perlu dipertanyakan dulu Kepada anggotanya. kepada anggotanya, apakah harga itu kira-kira bisa diterima apa tidak. Kalau tidak, ya tidak perlu dilayani seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, apa harapan terbesar kelompok tani Sekarsari ini dari pemerintah atau pihak luar untuk meningkatkan keberlanjutan usaha? Ya jelas harapan kelompok tani Sekarsari itu selalu mengarah kepada pemerintah, bahkan dari pihak luar pun diharapkan untuk membantu, karena sawit ini juga berguna buat bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk orang luar negeri juga. Jadi dua-duanya itu sangat diharapkan oleh kelompok tani Sekarsari. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Udah.